Oke, kita lanjutkan. Tadi pertanyaan dari Fadil ya, bagus sekali tadi mencoba mengkritisi Agnes ya. Karena tadi Agnes itu mungkin ya sempat salah lah dalam melakukan presentasinya, atau ada kata-kata yang maksudnya bukan seperti itu barangkali ya. Tetapi karena ini sifatnya dinamis, maka yang keluar akhirnya mengapa globalisasi dianggap tidak sesuai dengan Pancasila gitu ya. Nah tadi kan sempat diluruskan lagi sebenarnya oleh Agnes. Saya paham maksudnya, tetapi juga hal yang bagus dilakukan oleh Fadil tadi, meluruskan ya maksud dari Agnes sehingga yang lain juga paham. Nah kalau kita melihat memang kalau dari pertanyaan ini kita harus menyikapi dulu dari 3 hal. Yang pertama, memang banyak ahli yang mengatakan globalisasi itu seperti bulldozer yang meratakan apa saja yang ada di hadapannya. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka itu memiliki 3 hal dalam memfilter kebudayaan asing. Yang pertama, itu diterima semuanya kalau memang sesuai dengan kebudayaan nasional kita. Kemudian yang kedua, diterima sebagian apabila sebagian yang lainnya tidak sesuai dan sebagian yang lainnya itu sesuai. Yang ketiga, ditolak semua apabila semua itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Apa yang ditolak semua? Misalkan pertanyaannya kan gitu ya. Ya contoh yang sekarang sedang hangat adalah tentang LGBT. Karena itu sama sekali tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang bertuhan. Entah itu agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu misalkan ya. Protestan, Katolik. Itu contoh beberapa. Kemudian kalau masih dianggap sesuai, katakanlah seperti K-pop gitu ya. Selama memang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan bangsa, maka itu masih bisa diterima. Nah, hal-hal ini yang kemudian harus kita perhatikan. Kemudian berikutnya berkaitan dengan globalisasi dan apakah sesuai dengan Pancasila atau tidak, kita juga harus melihat dari perspektif bahwa nilai-nilai yang masuk ke dalam Pancasila itu, ke dalam bangsa Indonesia itu memang kan difilter oleh Pancasila. Tetapi yang terpenting di dalam hal itu adalah kita sebagai bangsa tidak menjadi bangsa yang konsumtif. Jadi globalisasi nantinya tidak dipandang sebagai hama, tidak dipandang sebagai perusak, tetapi bagian dari kompetisi kita di dunia yang semakin mengglobal. Ya, contoh seperti apa? Misalkan yang waktu itu saya pernah katakan nih ke Fadil dan kawan-kawan, bahwa kita bisa saja melakukan atau mengglobalkan kebudayaan kita kepada masyarakat internasional. Contohnya apa? Seperti yang dilakukan oleh Alfie Rev misalkan, kemarin-kemarin tuh, tentang musik Indonesia yang kemudian diangkat lebih modern. Sehingga orang-orang asing juga mengetahui, oh ternyata Indonesia punya kepribadian yang bagus. Atau yang terbaru misalkan, adanya Nihongo Mantapu tuh kalian kalau melihat ya, kemarin ke Papua, nah itu kan contoh bagaimana mengangkat kebudayaan masyarakat Indonesia. Tradisi masyarakat Indonesia. Kearifan lokal masyarakat Indonesia. Jadi dengan produktivitas seperti itu, menghasilkan konten-konten yang kemudian ditonton oleh seluruh orang di dunia, bisa ditonton oleh orang seluruh dunia, itu juga bagian dari kompetensi kita untuk mengglobal. Jadi jangan dimaknai bahwa globalisasi hanya menghasilkan nilai-nilai buruk ke dalam, tetapi kita juga bisa mengoper, kita juga bisa mendistribusikan kebudayaan kita, nilai-nilai kita pada masyarakat global. Ya, jadi itu yang perlu kita cermati sejujurnya. Dan satu lagi, dunia itu akan terus bergerak maju. Kalau kita menghindari globalisasi, maka kita menjadi bangsa yang akan tergerus oleh perubahan zaman yang semakin dinamis. Makanya kita harus bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, tidak kemudian menutup diri. Contoh lain apa? Misalkan kasus angkot yang kemudian sekarang lagi ribut-ribut dengan Pasundan misalkan ya, di Cimahi, kemudian Kabupaten Bandung Barat atau Kabupaten Bandung ya. Nah itu kan salah satu contoh. Ketika awal-awal ojol muncul, itu kan juga terjadi konflik antara angkot dengan ojol. Nah pada saat itu saya katakan bahwa dunia ini dinamis. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan kebutuhan manusia di zaman ini, kita akan tergerus. Dan benar, setelah itu ojol muncul di mana-mana. Angkot semakin ditinggalkan.
Makanya di dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin dinamis ini, kita harus menyiapkan diri, harus bersikap adaptif, harus bersikap solutif, harus bisa beradaptasi, harus bisa memunculkan solusi-solusi baru. Nah, itu yang sejujurnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia di tengah terpaan globalisasi yang semakin luar biasa, ya. Karena masyarakat desa sekarang sudah punya HP, sudah ada sinyal, sudah ada wifi. Apapun bisa diakses mereka. Kalau kita hanya melihat globalisasi dari sisi negatif, kemudian hanya mengkonsumsinya saja, maka ini memang akan menjadi sesuatu yang negatif. Tapi sekali lagi, ini bisa menjadi sesuatu yang positif kalau misalkan kita mau untuk bekerja keras, mau untuk menghidupkan kebudayaan kita kepada masyarakat luar. Gitu kurang lebihnya ya. Jadi sekali lagi, terhadap perubahan yang ada, kita jangan minggir, jangan menutup, tapi justru membuka diri, dengan kompetisi. Itu intinya, ya. Seperti tadi kan contoh Fadil yang sebutkan, ada berbagai ajang lah ya, Mojang Jajaka dan lain sebagainya lah. Nah itu kan beberapa contoh, Jabar Future Leader misalkan. Nah, itu beberapa contoh yang bagus tuh sebenarnya, yang bisa kalian ikuti dan bisa, kalau kalian punya follower banyak, berarti kan kalian bisa mempengaruhi masyarakat. Nah, hal itulah yang kemudian bisa menjadikan kalian memiliki daya tarik di masyarakat dan bisa mempengaruhi masyarakat. Bukan justru sebaliknya, mempengaruhinya kepada nilai-nilai yang negatif. Tidak seperti itu, tapi dengan hal-hal yang positif.